Upah dosa adalah maut. Kayaknya kita ngeremehin dosa. Kita ini toleran sekali dengan dosa. Padahal kita tahu ini mematikan, ini menghancurkan. Kenapa ya? Kok dosa itu sulit dihilangkan. Kenapa Pak? Dosa itu susah dihilangkan. Karena dosa itu enak. Enak untuk apa? Untuk kedagingan kita. Karena kalau saudara salibkan keinginan dagingmu, engkau kebal dosa. Karena dosa itu jalannya, bekerjanya di dalam kedagingan kita. Karena kedagingan kita dengan dosa cocok. Kita ini secara nurani maunya baik. Kita ini secara nurani maunya setia. Tapi kok yang aku lakukan gak setia ya? Karena engkau mengikuti keinginan daging kita. Karena dosa itu nyaman, dosa itu enak, dosa itu sesuai dengan keinginan. Makanya susah untuk ditinggalkan. Dosa membuat saudara nanti berjumpa dengan satu tempat yang namanya neraka, di mana di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Jadilah orang-orang kudusnya Tuhan, apapun konsekuensinya, seberapapun harganya, dan percayalah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Shalom, shalom. Tahun 2020 saat dokter memberitahu bahwa di dalam tubuh istri saya ada kanker, ada tumor dan cenderung kepada kanker. Apa yang kami lakukan Bapak Ibu? Yang kami lakukan adalah kami berusaha dan kami mencoba untuk mengeluarkan, membunuh sel kanker itu. Kenapa? Karena sel kanker itu berbahaya. Sel kanker itu mengancam nyawa, sel kanker itu merugikan, sel kanker itu menimbulkan kesakitan dan kerusakan yang sedemikian rupa. Sehingga perlu untuk dan harus dikeluarkan. Harus dibunuh, harus dibuat tidak ada, harus dibuat tidak berkuasa. Dan waktu saya sedang melakukan itu, Tuhan ingatkan saya pada satu hal. Dan dia bilang gini kira-kira, Zif, kamu tahu nggak? Ada yang seperti sel kanker ini di dalam kehidupan banyak sekali anak-anakku. Dia berbahaya, dia mematikan, dia menimbulkan kesakitan, dia menimbulkan kekacauan. Kalau ditanya, anak-anakku sadar betul bahwa hal ini itu sungguh mendatangkan hal yang tidak baik di dalam kehidupannya. Tetapi anehnya, anak-anakku kalau disuruh mengeluarkan hal itu, mereka tidak mau. Mereka lebih banyak beralasan. Mereka lebih suka untuk mencari pembenaran daripada mengeluarkannya. Apa itu Bapak Ibu? Itu namanya dosa. Siapa yang mengamini bahwa dosa itu merusak? Boleh angkat tangannya? Kalau saya tanya sama saudara, upah dosa ialah? Coba lagi, upah dosa ialah? Salam kiri kanan, depan belakang minimal 5 orang. Bilang sama dia, kamu pinter sebetulnya. Upah dosa adalah maut. Dosa merusak semua, amin Bapak Ibu. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya pasalnya yang ke-59 Bapak Ibu. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Yang udah ketemu bilang Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya apa? Tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara. Dosa itu merusak Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Upah dosa itu bukan miskin. Upah dosa itu bukan bangkrut.
Upah dosa itu bukan sakit jasmani, tetapi upah dosa itu maut, kematian yang kedua. Saya mau kasih tahu. Dosa membuat saudara nanti berjumpa dengan satu tempat yang namanya neraka, di mana di sana hanya ada ratap dan kertak gigi. Saudara ngerti nggak maksud saya? Tapi anehnya banyak orang justru kalau disuruh untuk mengeluarkan dosa, untuk menghilangkan dosa, mereka lebih banyak suka beralasan daripada mereka mengeluarkannya. Padahal kalau ditanya udah tahu konsekuensinya belum tahu. Upah dosa ialah maut. Dosa kecil apa dosa gede Bapak Ibu? Dosa kecil apa dosa gede? Salam kanan kiri, pinter bener kamu. Dosa putih apa dosa hitam? So sama aja, dosa nggak ada colornya, dosa nggak ada timbangannya, dosa adalah dosa. Ngelanggar aturan lalu lintas dosa nggak Bapak Ibu? Yang biasa ada stop terus dia berhenti dan parkir malah siapa Bapak Ibu? Nggak usah ngaku. Kayaknya kita ngeremehin dosa. Kita ini toleran sekali dengan dosa. Padahal kita tahu ini mematikan, ini menghancurkan. Sebetulnya treat kita harus seperti kalau kita tahu bahwa di dalam tubuh kita itu bercokol yang namanya sel kanker. Kita akan berusaha untuk dengan sekuat tenaga untuk apa? Get rid of it. Saya nggak mau itu ada di situ. Saya harus bunuh, saya harus hilangkan kuasanya, saya harus buat dia nggak mampu ngapa-ngapain, saya harus buat supaya dia nggak bisa hidup. Setuju Bapak Ibu? Kan seharusnya Anda sama Pak Bu dengan dosa. Tapi berapa dari kita yang kalau kita bilang jangan lakukan itu dong, kan itu kan berdosa. Dinasehatin dari mimbar bicara mengenai kekudusan, bukannya bertobat malah, alah itu orang kayak dia paling kudus saja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda diingatkan untuk meninggalkan dosa saudara, siapapun yang mengingatkan dia, mau dia penjahat sekalipun, bilang sama dia terima kasih ya. Kenapa? Karena dia sedang menyelamatkan nyawa kita, dia sedang menyelamatkan jiwa kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Tapi kenapa ya? Kok dosa ini lebih senang untuk dipegang, lebih senang untuk kita biarkan ada? Ini yang mengherankan buat saya. Padahal kalau ditanya konsekuensinya itu tahu, ngerti Bapak Ibu. Dan saya pelajari why sin is so hard untuk kita keluarkan, untuk kita tinggalkan. Saya mau kasih tahu ya, di gereja sekalipun bahwa yang namanya kekudusan itu barang langka Bapak Ibu. Kekudusan itu barang langka. Bahkan di mimbar ini, di pengerja-pengerja, kekudusan itu barang langka masih. Itu yang buat saya heran. Wah ya, kenapa ya? Padahal udah tahu loh, upahnya kayak begitu, akibatnya kayak begitu. Kita terpisah dari Tuhan, kata Yesaya 59. Tuhan Yesus dengan darahnya yang mahal membuat engkau kembali punya persekutuan yang manis dengan Tuhan. Engkau diterima, engkau diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tetapi engkau membuat dirimu kembali kepada lembah kekelaman itu lagi. Kenapa? Karena kita biarkan dosa di dalam kehidupan kita. Doa saya cuma bilang gini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan di ibadah yang jam 10 ini Tuhan, aku akan menyampaikan seperti yang Tuhan ingin aku sampaikan, dan aku berdoa keluar dari tempat ini, orang-orang di tempat ini semua tidak toleran lagi sama dosa. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Jangan Bapak Ibu, please. Mungkin Anda bilang sama saya gini, Pak Pendeta mah lebay. Pak, saya ini ngomong gini karena saya mengasihi saudara. Saya nggak mau bawa Panadol, saya mau bawa obat kemo sama saudara. Amin saudara, sakit sih, nggak nyaman sih. Tapi saya mau kasih tahu bahwa itu yang saudara perlukan. Percaya sama saya. Anda boleh bilang saya ini lebay, tapi saya mau kasih tahu ya, nanti kalau saudara udah berjumpa dengan dia, saya mau kasih tahu standar saya ini belum ada apa-apanya dengan dia. Bahwa dia yang maha kudus itu, yang saat nanti engkau satu kali suka tidak suka, mau tidak mau, engkau harus berhadapan dengan dia. Amin saudara? Amin. Ya, saya ingin kita keluar dari tempat ini. Udah gak usah pikirin kapan Tuhan Yesus datang.
Pikirkan saja setiap saat waktu dan saatnya itu datang. Kronos dan kairos itu datang di dalam kehidupanku. Entah Yesus datang kedua kali, entah aku dijumpai dengan kematian. Aku jadi orang yang siap untuk menghadap Dia. Amin, saudara. Amin. Hilangkan Bapak Ibu. Hilangkan. Yang pertama, kenapa ya? Kok dosa itu sulit dihilangkan. Coba kita lihat di dalam Galatia pasalnya yang kelima Bapak Ibu. Galatia pasalnya yang kelima. Yuk. Ayat yang ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 kita baca. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Perbuatan apa? Yes, apa itu? Telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, apalagi kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa, apa katanya? Barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam. Yang pertama, kenapa Pak dosa itu susah dihilangkan? Karena dosa itu enak. Enak untuk apa? Untuk kedagingan kita. Dosa itu paling cocok sama kedagingan saudara dan saya. Makanya kita lompat ke ayat yang ke-24. Kalau engkau mau jadi milik Kristus. Kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa menjadi apa? Milik Kristus Yesus, ia telah apa? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan. Karena kalau saudara salibkan keinginan dagingmu, engkau kebal dosa. Karena dosa itu jalannya, bekerjanya di dalam kedagingan kita. Karena kedagingan kita dengan dosa cocok. Katakan sama saya cocok. Katakan sama saya cocok. Lihat kanan kiri bilang, yang cocok itu dihilangin. Amin Bapak Ibu. Gak ada dosa yang gak enak. Selingkuh itu kalau menurut kedagingan kita enak. Kemabukan, daging kita berkata enak. Itulah banyak keinginan orang, judi dan segala macam. Percideraan, itu enak. Kenapa? Daging kita. Makanya ada nyanyian, kenapa yang semua yang enak-enak, itu yang dilarang, kan gitu. Kenapa semua yang asyik-asyik gitu. Itu yang ada lagunya Bapak Ibu. Bingung dia, kenapa ya kok yang enak-enak dilarang? Pak Bu, mengakomodir keinginan daging itu perseteruan dengan Tuhan. Coba kita lihat Galatia 5 ayatnya yang ke-16 Bapak Ibu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging ayat 17 berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kita ini secara nurani maunya baik. Kita ini secara nurani maunya setia, tapi kok yang aku lakukan gak setia ya? Karena engkau mengikuti keinginan daging kita. Karena dosa itu nyaman, dosa itu enak, dosa itu sesuai dengan keinginan. Makanya susah untuk ditinggalkan. Jadi gimana supaya kita biasa menganiaya kedagingan kita? Karena di 1 Korintus pasal 9 ayat 27, kalau kita lihat di perjanjian baru, di terjemahan lama, itu bagus banget. Itu bagus banget. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 Bapak Ibu. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-27. Tetapi apa? Aku melatih tubuhku dan apa? Menguasai seluruhnya supaya
sesudah memberitakan Injil, apa katanya? Aku sendiri tidak ditolak. Nih saya bacain saudara yang terjemahan lama. Dia bilang gini, melainkan aku menyiksa tubuhku dan aku memperhabakan dia, supaya jangan aku yang sudah mengajar orang lain sendiri akan terbuang. Itu terjemahan lama. Kalau buat saya lebih sadis, lebih mantap. Amin, saudara. Dia bilang gini, Anda itu harus bermusuhan dengan keinginan saudara. Anda harus bermusuhan dengan kemauan saudara, keinginan daging saudara. Supaya apa? Supaya yang namanya dosa itu tidak lagi bisa berkuasa di dalam kehidupan kita. Kalau saudara belum mau, engkau pasti akan diperbudak oleh dosa. Pilihannya cuma gini, Anda diperhamba oleh keinginan daging atau keinginan daging saudara yang menjadi tuannya. Pilihan ada di tangan saudara. Kenapa orang sulit menghilangkan dosa? Kenapa orang sulit hidup dalam kekudusan? Karena mereka tidak mau memperhamba keinginannya. Mereka diperhamba oleh keinginannya. Karena dosa itu nyaman sekali. Kalau orang yang hidup dalam kedagingan, dosa itu sangat-sangat nyaman. Coba cari, ada nggak dosa yang nggak menyenangkan kedagingan kita? Nggak ada. Nggak ada. Makanya dosa susah dihilangin. Kenapa? Karena enak. Pornografi, percabulan, pesta pora, judi, perselingkuhan. Orang kalau maki itu kayaknya puas, kedagingannya puas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bilang tadi malam saya jalan nih di depan sini, saya biasa makan rawon di depan situ. Begitu jalan, banyak orang nyebrang, langsung nyebrang Bapak Ibu di situ. Saya bilang jangan, kita kalau nggak naik JPO, ya kan, di sana ada lampu merah, kita lewat zebra cross. Kenapa? Ketaatanmu kepada pemerintah itu menjadi cerminan ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau saudara tidak taat kepada pemerintah yang kau lihat, maka mustahil engkau akan taat kepada Tuhan yang tidak engkau lihat. Amin, saudara. Baca Roma 13. Yuk kita baca. Jadi saya berdoa benar nih, keluar dari tempat ini gak ada yang langgar aturan lalu lintas. Setuju Bapak Ibu? Ya, iya. Yang tadi datang gak pakai helm, nanti beli, pulang pakai helm. Amin, saudara. Saudara. Ya, Roma pasalnya yang ke-13. Kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama. Ya, kita baca, 2, 3. Apa katanya? Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab apa? Tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu apa? Barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas. Iya, salam kanan kiri, depan belakang. Minimal 5 orang, gak sampai 5 orang gak masuk surga. Bilang sama dia, taat lalu lintas ya. Amin, saudara. Amin, amin. Iya, ngeri banget Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa ya kok dosa itu sulit dihilangkan? Yuk kita buka Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasalnya yang ke-73, kita mulai ayat yang pertama Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kenapa dosa susah dihilangkan? Karena dosa itu enak. Karena dosa itu cocok sama kedagingan kita. Pokoknya apa yang dagingmu mau, disitulah dosa itu ada. Setuju? Makanya fight kita adalah against ourselves. Kita itu bertempur bukan lawan siapa-siapa. Mertua saudara bukan lawan saudara. Tetangga saudara bukan lawan saudara. Orang yang memusuhi saudara itu bukan lawan saudara. Lawan saudara adalah keinginan daging kita. Amin, saudara. Lawan saudara adalah diri saudara sendiri.
Saya, coba kalau nggak percaya berdoalah untuk orang-orang yang jahat sama saudara. Mereka bukan makin baik, mereka akan jadi makin jahat. Kenapa? Karena sebetulnya waktu engkau berdoa yang dirubah bukan orang itu, yang dirubah itu saudara. Sampai saudara bisa memaafkan, sampai saudara bisa nyaman, sampai saudara bisa hidup berdamai dengan mereka. Itulah targetnya Tuhan. Bukan kebetulan ada orang jahat ketemu sama saudara. Saya selalu bilang gini, orang kita ini kadang-kadang dipertemukan sama orang baik untuk jadi berkat buat di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita dipertemukan sama orang-orang jahat. Supaya apa? Supaya mereka jadi pelajaran buat kita. Setuju Bapak Ibu? Amin. Iya, lihat kanan kiri, salamin. Itu bukan musuh, itu pelatih itu, saudara. Itu pelatih. Orang Kristen gak punya musuh, saudara hanya punya pelatih. Setuju? Yuk kita baca sama-sama Mazmur 73 ayat yang pertama. Yuk kita baca 2, 3, apa katanya? Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang... Mazmur ini dibuka oleh statement yang jelas bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu adil. Setuju Bapak Ibu? Tapi ayat yang kedua itu kontra. Ini paradoks. Jadi kalau kita lihat, tetapi aku, katanya apa? Sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Tapi saya lagi gak ngomong yang gemuk fasik ya. Amin saudara. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Baca Mazmur ini sampai akhir, engkau akan lihat kenapa dosa sulit dihilangkan. Karena dosa sepertinya tidak ada konsekuensinya. Emang saudara lihat orang-orang di sekitar saudara yang kaya raya itu mereka semua orang-orang kudus? Enggak. Anda lihat hidupnya, kerjaannya minum mabuk, kerjaannya selingkuh, kerjaannya dia selalu melakukan hal-hal yang mendukakan Tuhan. Boro-boro dia kenal Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi kenapa dia bisa lebih sukses, dia bisa lebih, dalam tanda kutip, lebih diberkati. Akhirnya kita mulai bingung, kita mulai goyang. Kayaknya dosa ini gak terlalu berbahaya. Kenapa? Karena justru istrinya pendeta meninggal kanker, yang dugem malah mereka hari ini hidup sehat. Ngerti maksud saya? Dunia kebalik-balik. Maka akhirnya dosa itu sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena timbul pertanyaan-pertanyaan yang banyak di dalam diri kita. Why? Kenapa ya? Kenapa ya? Asaf bilang, aku sedikit lagi tergelincir, aku sedikit lagi meninggalkan imanku. Kenapa? Karena aku lihat orang-orang fasik itu tidak mendapatkan hukuman. Ya? Ya kan? Kan dosa itu kenapa masih dipelihara? Karena dosa itu kan gak ada efeknya. Emang dosa ada tandanya? Gak ada. Bahasa orang Ibrani, dosa kagak bejendol. Dosa itu enggak nimbulkan tanda. Kalau Anda bohong kayak Pinocchio, tambah hidungnya tambah mancung. Bohong lagi, mancung lagi. Bohong lagi, mancung lagi. Kita gampang lihatnya. Lihat di gereja yang paling mancung paling dosa. Amin saudara. Iya kan? Iya. Akhirnya masuk ke dokter bedah, bukannya mau manjangin, tetapi mau mendekin. Karena sekarang ini dosa, Anda di mimbar sini nih, Anda nggak kelihatan kok Anda habis berbuat dosa atau enggak. Anda nggak ketahuan kok Anda habis selingkuh atau enggak. Anda nggak ketahuan Anda habis nonton film porno atau enggak. Anda nggak kelihatan, Anda masih bisa ada di mimbar, Anda masih bisa melayani Tuhan sepertinya. Emang ada gangguan? Enggak. Makanya orang nyaman. Dosa kayaknya gak perlu dihilangkan. Kenapa? Karena toh orang tidak tahu aku melakukan dosa.
Dan gak ada konsekuensinya. Hari ini dosa, minggu depan masih cuan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu hebatnya. Makanya orang gak mau ninggalin dosa. Oh, dosa itu kan kayak kaos kaki bolong Bapak Ibu. Kalau Anda gak buka sepatu kan gak ketahuan kalau kaos kakinya bolong. Siapa yang pakai kaos kaki bolong? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dosa walaupun tidak terlihat, walaupun sepertinya nggak ada konsekuensinya, saya mau kasih tahu, dosa tetap merusak. Setuju Bapak Ibu? Amin. Yuk kita baca Roma pasal yang ke-9 yuk. Roma pasalnya yang ke-9 Bapak Ibu. Ayat 22. Roma pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-22 kita baca. Ayat yang ke-22, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Apa katanya? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, perhatikan baik, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk apa? Kebinasaan. Untuk apa? Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk apa? Kemuliaan. Siapa benda-benda itu Bapak Ibu? Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Jadi Tuhan masih tahan, makanya gini, untuk apa Pak? Kok Tuhan gak hukum sekarang? Sabar, karena Tuhan lagi melihat, dia masih pakai orang-orang yang akan dimusnahkan ini, orang-orang fasik ini, satu kali nanti akan ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Orang fasik kenapa masih dibiarkan hidup? Orang fasik masih kayak sepertinya tidak ada gangguan dalam hidupnya, karena orang fasik ini akan masih dipakai oleh Tuhan untuk memproses saudara dan saya. Saudara goyang gak? Saudara terpleset gak? Seperti Asaf. Saudara hari ini melihat gak? Kalau saudara sudah sampai pada gini, Tuhan dapat gak dapat, dikasih gak dikasih, berhasil atau tidak, saya gak terlalu peduli. Tetapi satu hal yang aku mau, aku tidak mau mendukakan hati Tuhan. Beri kemuliaan yang meriah buat dia. Wah, kalau saudara udah bisa sampai situ, itulah umat-umat yang sudah terproses. Amin saudara. Ada konsekuensinya atau enggak, aku tetap tidak mau mendukakan hati Tuhan. Ada yang lihat atau tidak, aku tidak mau mendukakan hati Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa dosa sulit untuk dihilangkan? Kita buka Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-42. Matius pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-42. Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-42 Bapak Ibu. Bapak Ibu, ayo hiduplah dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin saudara? Iya. Kuduslah engkau, sebab aku kudus, kata Tuhan. Biarlah kekudusan itu menjadi bagian. Mungkin Anda menatap saya, Pak, memang kita bisa hidup sempurna. Oh, sangat bisa. Apa alasannya saudara nggak bisa? Yang pertama, engkau adalah orang-orang yang ditebus. Artinya apa? Dosamu dibayarin Bapak Ibu sama Tuhan. Apa yang menjadi iniquity, dosa bawaan saudara selesai. Tagihanmu udah nol lagi. Masa saudara nggak bisa sempurna? Bisa. Yang kedua, engkau dan aku disertai oleh yang namanya Roh Kudus. Mana mungkin saudara nggak bisa sempurna? Engkau pasti bisa sempurna. Jangan percaya sama statement dunia yang berkata bahwa kita tidak bisa sempurna. Engkau harus sempurna. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu itu sempurna. Masalahnya dosa itu, masalahnya kekudusan itu bukan soal bisa nggak bisa Pak. Dosa itu, kekudusan itu soal mau atau tidak mau. Bilang sama saya mau atau tidak mau. Ayo, bilang sama saya mau atau tidak mau. Salam kanan kiri, mau nggak? Kalau mau pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Tuhan nggak akan pernah memberi perintah kepada kita yang tidak bisa kita lakukan. Kita aja yang banyak alasan. Kenapa? Karena dosa masih enak bos.
Karena dosa aku masih nyaman sama dosa itu. Yang kedua kenapa? Karena aku lihat orang di luar sana, dia dosa juga, dia tetap cuan, dia dosa juga, dia tetap berhasil, dia dosa juga. Mobilnya baru terus, dia dosa juga, mobilnya mewah-mewah. Dosa nggak ada akibatnya, dosa nggak ada konsekuensinya. Dan yang ketiga, yuk kita baca 2, 3, apa katanya? Markus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-42. Markus 9 ayat 42, kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Apa katanya? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang. Ada penyesat, ada pendosa. Kalau Bapak Ibu yang berbuat dosa itu orang di luar ruangan ini, saya mau kasih tahu, mereka namanya pendosa. Tetapi kalau Anda yang baru keluar dari ruangan ini, engkau berbuat dosa, namanya penyesat. Kenapa? Karena orang di luar sana berharap melihat dan berjumpa dengan orang-orang kudusnya Tuhan yang ada di tempat ini. Setuju Bapak Ibu? Apalagi yang pakai baju-baju hitam. Apalagi yang berdiri di mimbar. Dan Tuhan bilang, kalau penyesat-penyesat ini buat dia, lebih baik batu kilangan yang gede itu diikatkan di leher dan dia dibenamkan ke dalam api. Kenapa? Karena penyesat ini merusak Bapak Ibu. Kenapa dosa itu sulit dihilangkan? Karena dosa dilakukan juga oleh orang-orang yang ada di gereja. Makanya penghakiman itu dimulainya dari rumah Tuhan duluan. Makanya Bapak Ibu hati-hati. Satu kali saya diundang oleh satu pabrikan pesawat dulu waktu saya masih kerja. Diundang oleh satu pabrikan pesawat makan di satu restoran. Waktu saya diundang, yang pertama kali makan normal jam 7 malam, jadi saya masuk lewat mall, kemudian saya naik, saya ke restorannya, saya makan ada satu ruangan VIP, kita ada di situ, semua laki-laki dan normal aja, makan normal Bapak Ibu. Gitu. Selesai jam 9 malam, kemudian saya keluar dari situ, kemudian saya lewat mall lagi, saya keluar. Satu kali saya diundang agak malam Bapak Ibu. Gitu. Jam 9 saya baru bisa datang. Jadi jam 9 saya datang gitu, masih bisa lewat mall, saya masuk ke ruangan itu, kemudian kami ngobrol karena meetingnya agak padat. Jadi selesainya itu 12:30 kalau nggak salah. Selesai 12:30 pagi, saya keluar dari ruangan itu, kemudian saya mulai ini. Saya bilang, nih mallnya udah tutup dong. Iya, terus lewat mana? Oh di sini sebetulnya ada lobinya. Kemudian saya telepon driver saya bilang, kamu tahu nggak lobinya? Tahu Pak. Oh iya udah jemput saya di lobi deh. Gitu. Jemput saya di lobi. Oh baik Pak, ya oke. Ya udah saya lagi jalan ke lobi, ternyata nggak lama dari balik arah, dari arah yang berlawanan gitu, ada serombongan gadis-gadis yang dengan pakaian yang minim gitu, lewat Pak. Saya udah mulai curiga. Ini mau kemana ini mereka ini, karena cukup banyak. Terus saya tanya sama yang ngundang saya bilang, itu pada kemana? Biasa Pak, kan di belakang ada etalasenya, katanya. Etalase? Emang mannequin? Hah? Oh iya? Terus ini tempat apa sih sebetulnya? Ya begitulah Pak. Waduh Bapak Ibu, ternyata ini bukan sekedar restoran. Wah saya marah, saya bilang jangan pernah undang saya lagi dan ketemu sama saya di tempat ini. Saya telepon supir saya bilang jangan jemput saya di lobi. Kenapa Pak? Udah, pokoknya lo jemput saya di depan mall aja. Saya bilang sama mereka, saya bisa nggak lewat mall aja? Bisa sih tapi udah gelap, gak apa-apa.
Saya buka, kemudian saya masuk lewat situ, saya pakai senter, dianterin. Akhirnya saya keluar lewat pintu mall yang udah gelap. Lewatnya agak jauh sini. Tahu nggak Bapak Ibu kenapa? Anda bisa bayangin nggak? Kalau saya ada di lobi di restoran itu, tiba-tiba ada jemaat lewat, Pak. Jam 12:30. Wih, Pastor Zivki di situ juga. Belum lagi waktu mobil saya itu ada lambangnya gereja, ada lambangnya pelayanan kami. Waduh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan jadi penyesat, saya nggak ngapa-ngapain. Tetapi kalau orang lihat saya, belum tentu saya bisa komunikasi sama dia dan saya bisa menjelaskan sama dia. Amin Bapak Ibu, amin. Iya. Orang yang keluar dari sini hati-hati bicara, orang yang keluar dari sini hati-hati menempatkan diri saudara. Supaya apa? Supaya engkau tidak jadi penyesat buat orang-orang yang lain. Kenapa? Karena guru kencing berdiri, muridnya kencing, cucunya sprint. Makin kencang lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang membuat dosa itu sulit dihilangkan dan tetap bercokol. Yang pertama, karena dosa itu nyaman untuk kedagingan kita, disukai oleh kedagingan kita. Yang kedua, kenapa? Karena saudara tidak melihat langsung efek daripada dosa itu. Dosa tidak mendatangkan celaka langsung. Dosa tidak mendatangkan kebangkrutan langsung. Dosa tidak mendatangkan sakit langsung. Tapi saya mau kasih tahu, dosa itu mendatangkan maut. Yang ketiga, mungkin hari ini engkau melihat orang-orang yang engkau hormati, engkau orang-orang yang engkau harapkan, mereka adalah contoh dan panutan melakukan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah engkau jangan berbuat dosa. Setuju Bapak Ibu? Orang lain boleh gak kudus, tetapi aku tetap kudus. Orang lain boleh mendukakan hati Tuhan, tetapi aku tetap menyucikan Tuhan. Amin saudara, beri kemuliaan yang meriah. Doa saya saudara keluar dari tempat ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ibadahmu yang sesungguhnya itu bukan di tempat ini. Ibadahmu yang sesungguhnya adalah waktu engkau keluar dari pintu gereja ini. Disitulah engkau mulai beribadah. Disitulah engkau mulai dinilai. Amin. Jadilah orang-orang kudusnya Tuhan. Apapun konsekuensinya, seberapapun harganya. Dan percayalah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu.